don't let me down. I think I'm losing my mind now. Hai sobat peternakan, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Matilda Katadaka dengan NPM 13240013, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi penyuluhan secara online dengan tema Solusi Pakan Ternak Saat Musim Kemarau di Desa Boaveo melalui pembuatan pakan konsentrat sederhana berbahan lokal. Nah, sobat peternakan, dalam kegiatan ini saya melakukan identifikasi masalah secara jarak jauh, yaitu melalui panggilan telepon dengan salah satu peternak di Desa Boaveo, Kecamatan Maukaro. Melalui wawancara singkat tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa salah satu masalah peternak di Desa Boaveo adalah kekurangan pakan saat musim kemarau. Rumput di padang mulai mengering dan pakan hijauan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, sapi potong khususnya sapi Bali mulai terlihat kurus, kehilangan nafsu makan, dan produktivitasnya pun menurun. Namun, dari hasil pembicaraan itu juga diketahui bahwa di Desa Boaveo ternyata masih banyak tersedia bahan lokal seperti batang pisang, daun gamal, dan daun lamtoro yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak setempat. Nah, dari permasalahan inilah saya berinisiatif membuat pakan konsentrat sederhana menggunakan bahan-bahan lokal tersebut. Nah, sobat peternakan, di sini saya mau membandingkan kondisi sapi potong di saat musim kemarau dan di saat musim hujan. Nah, kita semua pasti tahu bahwa pakan adalah faktor utama yang menentukan pertumbuhan, bobot badan, dan kesehatan ternak seperti sapi potong. Nah, kita semua juga tahu bahwa di musim hujan, pakan hijauan seperti rumput sangat melimpah. Sapi terlihat gemuk, aktif, dan bulunya mengkilap. Tapi, begitu masuk musim kemarau, kondisinya berubah drastis. Rumput mengering, tanah gersang, dan pakan sulit dicari. Sapi mulai kehilangan bobot badan, bahkan ada yang tampak lemah karena kekurangan nutrisi. Masalah inilah yang akan kita cari solusinya. Kita akan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, supaya sapi tetap sehat meskipun di tengah musim kemarau. Nah, di sini saya membuat pakan alternatif khusus untuk ternak sapi potong Bali. Karena sapi Bali adalah salah satu jenis sapi unggulan yang banyak dipelihara di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di desa saya yaitu Desa Boaveo. Sobat peternakan, dalam pembuatan pakan konsentrat ini, saya menggunakan bahan-bahan lokal yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan Desa Boaveo. Tujuannya agar peternak bisa memanfaatkan sumber daya di sekitar desa tanpa tergantung bahan dari luar yang mahal atau sulit didapat. Nah, di sini saya membuat dengan bahan-bahannya itu yang pertama itu dedak padi. Sobat peternakan, bahan pertama yang saya gunakan di sini ada dalam pembuatan pakan konsentrat yaitu dedak padi. Dedak padi ini merupakan hasil samping dari penggilingan beras. Dedak ternyata punya nilai gizi yang tinggi, terutama karbohidrat, protein, dan lemak nabati yang sangat dibutuhkan oleh ternak kita. Dalam pakan sapi potong, dedak padi berfungsi sebagai sumber energi utama, artinya dedak membantu sapi mendapatkan tenaga untuk beraktivitas, mencerna makanan, dan menambah bobot badan. Bahan yang kedua yaitu batang pisang. Di sini saya menggunakan batang pisang karena batang pisang itu banyak tersedia di kebun masyarakat dan sering dibuang begitu saja. Padahal batang pisang mengandung air tinggi, serat kasar, dan sedikit karbohidrat yang bisa membantu menjaga pencernaan sapi tetap lancar.
Yang berikut daun gamal. Daun gamal mudah tumbuh di lahan kering, bahkan tanpa banyak perawatan. Daun ini mengandung protein tinggi dan bisa meningkatkan pertambahan bobot badan sapi. Yang berikutnya adalah daun lamtoro. Daun lamtoro ini memiliki kandungan protein hampir sama dengan tepung ikan dan tumbuh subur di sekitar desa Boavio. Namun sayangnya belum banyak dimanfaatkan oleh peternak-peternak lokal seperti di desa Boavio. Bahan yang kelima yaitu EM4 dan air. Bahan terakhir yaitu EM4 dan air. Mungkin sebagian dari sobat peternakan masih bertanya-tanya, kenapa sih pakan perlu ditambahkan EM4 dan air? Nah, disinilah rahasianya. EM4 atau disebut Effective Microorganisms 4 adalah cairan yang berisi mikroba baik seperti bakteri asam laktat, ragi, dan Actinomycetes. Mikroba-mikroba ini bekerja untuk memfermentasikan bahan pakan sehingga pakan menjadi lebih awet, lebih mudah dicerna, dan gizinya meningkat. Sedangkan air di sini memiliki peran penting untuk mengaktifkan mikroba dalam M4. Air membantu mikroorganisme bekerja secara merata di seluruh bahan pakan. Tanpa air, proses fermentasi tidak akan berjalan sempurna. Jadi, kombinasi antara M4 dan air ini ibarat mesin pengolah alami yang membuat bahan lokal seperti dedak, batang pisang, daun gamal, dan daun lamtoro berubah menjadi pakan yang lebih bernutrisi dan tahan lama. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pakan konsentrat sederhana ini. Langkah awalnya yaitu siapkan semua bahan yang dibutuhkan, seperti batang dedak padi, batang pisang, daun gamal, daun lamtoro, dan M4 serta air, serta semua alat-alat yang mau digunakan. Lanjut, langkah yang berikutnya yaitu bahan seperti batang pisang, daun gamal, dan lamtoro harus dicincang terlebih dahulu menjadi potongan-potongan kecil. Di sini saya mencincang duluan batang pisang. Nah, kenapa harus dicincang? Karena dengan ukuran kecil bahan akan lebih mudah dicampur dengan dedak dan bahan lainnya. Fermentasi berjalan lebih cepat dan merata, serta saat diberikan ke sapi nanti, pakan akan lebih mudah dikunyah dan dicerna. Lanjut, langkah berikutnya yaitu siapkan larut dengan cara mencampurkan M4 ke dalam air. Ini saya menggunakan 2 tutup botol M4 dan air 200 ml.
Selanjutnya, aduk perlahan hingga tercampur rata. Larutan inilah yang nantinya akan membantu proses fermentasi alami. Setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya yaitu pencampuran bahan kering, yaitu campurkan batang pisang, daun lamtoro, daun gamal, dan dedak babi. Aduk semuanya secara merata menggunakan tangan, atau jika sobat peternakan ada skop kecil bisa menggunakan skop kecil. Nah, tujuannya agar setiap bahan tercampur sempurna dan tidak menggumpal di satu bagian saja. Jika bahan keringnya sudah tercampur merata, langkah selanjutnya yaitu siram larutan M4 ke dalam campuran bahan kering. Nah, tuangi perlahan sambil terus diaduk. Pastikan semua bagiannya lembab tetapi tidak basah. Tujuannya itu yaitu untuk mikroba tersebar merata, fermentasinya berjalan sempurna, dan tidak terjadi pembusukan karena terlalu basah. Langkah selanjutnya yaitu masukkan campuran ke dalam wadah tertutup. Di sini saya menggunakan ember atau Altex. Bisa juga dengan plastik tebal atau karung plastik berlapis. Nah, padatkan campuran agar tidak banyak udara masuk. Kemudian ditutup rapat. Tujuannya agar kondisi anaerobik atau tanpa oksigen tercapai. Yang kedua, mikroba M4 bekerja maksimal. Setelah itu, fermentasikan selama 5-6 hari. Manfaat dari pakan konsentrat ini adalah yang pertama, meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, menjaga bobot sapi saat kemarau, menambah energi dan protein, dan mengoptimalkan potensi bahan lokal. I need you right now. So don't let me down.